musafir kalau kita ke sana. Musafir itu ada keringanan. Boleh tidak puasa, tetapi harus mengkada pada bulan yang akan datang. Nah, tetapi Allah mengatakan puasamu itu jauh lebih baik. Artinya kalau kita ambil itu kesempatan untuk tidak puasa juga boleh, tapi kalau kita berpuasa itu jauh lebih baik. Nah, maka oleh sebab itu bagi ibu-ibu yang menyusui anak itu mendapatkan dispensasi khusus. Ya, kalau dia tidak dalam kondisi terima, dia boleh berfidyatun ta'am miskin. Fidyah itu boleh diberikan pada satu orang saja, boleh dia bagi-bagi berdasarkan kepentingan. Misalnya uangnya 900 tadi, oh ini ada tetangga sebelah rumah saya, kasih 300, kasih 300, kasih 300, selesai sudah. Ya. Kapan baiknya fidyah itu dibayar? Nah, fidyah itu sebaik-baiknya kita bayar ya sebelum berakhir puasa ini. Ya. Nah, kemudian zakatul fitrah. Ya, zakat fitri ini ibu dan bapak sekalian, zakat makanan. Jadi kalau kita ini beli makannya beras mandi, maka jangan difitrikan itu beras sakulu. Mana itu beras sakulu, beras dolok? Saya juga heran itu, Jenderal. Kenapa itu beras dolok kualitasnya begitu? Iya, karena toh kita itu ya. Padahal dia kan itu yang mengelola itu hasil panen petani. Kenapa bisa sampai berbulan apa segala? Nah ini karena terlalu lama ditumpuk, tidak didistribusi ya. Nah jadi seperti itu Bu ya. Nah, iya. Satu lagi, masih ada satu. Ya, ayo. Karena ini sudah mau masuk suruh ya. Ya, ya, oh ya itu sana. Ada yang bertanya. Ya, itu ya silakan. Ya, waalaikumsalam. Saya juga mau tanya, kenapa kalau bulan puasa banyak orang salat subuh, kalau bukan bulan puasa banyak orang tidak salat subuh? Banyak orang salat subuh. dia berpuasa tetapi ya ya Yang dimaksud kalau misalnya berpuasa apalagi bulan puasa banyak orang sholat subuh, tapi kalau di luar bulan puasa banyak orang yang tidak sholat subuh. Iya. Jadi memang itu Ramadan dikatakan bulan rahmat. Kenapa dikatakan bulan rahmat? Yang pertama, orang-orang yang tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid, tidak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid, pada bulan Ramadan itu muncul semua. Ya, muncul semua. Sayangnya, ada sayangnya. Ya, begitu mengakhiri Ramadan, sabnya itu sudah semakin maju. Nah inilah bedanya kenapa Arab Saudi itu negara yang tandus, tapi begitu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ternyata selain doanya Nabi Ibrahim di Mekah, doanya Nabi Muhammad SAW itu di Madinah, maka ada satu kebiasaan orang di Mekah dan Madinah itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan sudah berkumandang, kemana mereka? Bapak-bapak yang sudah pernah haji dan umrah, kalau azan sudah berkumandang masih ada toko yang terbuka, masih ada jual beli, masih ada pelayanan publik. Semua orang berbondong-bondong datang rukuk sujud di hadapan Allah, maka pantas kalau rahmat dan kasih sayang Allah terus. Nah, ya itulah kualitas manusia. Ya, nah, ingat tadi Ustaz membacakan ayat terakhir, Inna anzalna fi lailatul qadri khairun.
Dengar baik-baik. Lailatul Qadar itu akan menghampiri orang yang mulai start awal puasanya sampai akhir itu menjaga ibadah. Nah, kelihatannya orang yang dapat Lailatul Qadar itu tidak kelihatan pada Ramadan, tapi itu kelihatan setelah selesai Ramadan. Apakah dia masih aktif untuk salat subuh berjamaah bersama kita? Nah, itu tadi maksudnya. Kenapa kalau Ramadan banyak yang datang salat subuh, kalau di luar Ramadan saya ya. Nah, ini mohon maaf, bukan promosi, hanya sekilas info. Ternyata itu jadran orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin salat subuh berjamaah itu dipanjangkan usianya. Saya tanya seorang dokter, guru besar penyakit dalam, apa hubungannya salat subuh dengan panjang usia yang berkah? Dia katakan, satu, mandi sebelum salat subuh itu adalah mandi untuk sehat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada penyakit-penyakit, usahakan mandi sebelum subuh. Yang kedua, berjalan dari rumah menuju masjid, itu kita masih menghirup udara segar. Sampai di masjid, kita salat berjamaah, hati tenang. Selesai salat, kita saling silaturahmi, itu mendapatkan doa. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan usianya, dibanyakkan rezekinya, maka sambunglah tali persaudaraan. Nah, pantaslah kalau orang itu dipanjangkan usianya oleh Allah, dimudahkan rezekinya. Kenapa? Karena silaturahmi. Ini kalau bukan silaturahmi, mana bisa kita kumpul-kumpul begini? Ya, makanya Bapak Ibu dengar baik-baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kamu pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Masjid kita ini akan ramai kalau kita sama-sama saling mencintai. Tapi kalau kita saling ngotot-ngotot, itu susah juga itu. Karena ada juga masjid begitu. Kalau si anu naik jadi imam, dia pulang ke rumahnya. Kenapa? Tidak mau dia terima. Padahal kan Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi,